Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, sudah siap menerima pembelajaran hari ini ya? Kita akan membahas materi tentang tekanan zat. Kita harus tahu dulu apa pengertian dari tekanan zat. Tekanan adalah sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan benda. Apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan juga bertambah besar. Antara gaya dengan tekanan itu harus berbanding lurus ya. Kemudian kita akan membahas lagi tentang jenis-jenis tekanan. Yang pertama, tekanan zat padat. Yang kedua, tekanan zat cair. Yang ketiga, tekanan gas. Jadi, jenis-jenis tekanan ada 3. Yang pertama, tekanan zat. Yang kedua, tekanan zat cair. Dan yang ketiga adalah tekanan gas. Yang pertama, kita akan membahas tentang tekanan zat padat. Ketika kamu mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kamu telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang kamu berikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Jadi, tekanan zat padat contohnya seperti ketika kamu mendorong uang logam ke dalam plastisin atau di atas plastisin. Plastisin itu apa? Plastisin itu seperti clay atau tanah liat yang diolah oleh manusia, yang biasa kalian beli di warung-warung mainan pinggir jalan. Oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang tekanan zat cair. Tekanan zat cair dibagi menjadi 3. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum Archimedes. Dan yang ketiga, hukum Pascal. Kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis dulu ya. Nah, itu saya berikan gambar seseorang sedang menyelam. Di Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Hubungannya apa dengan tekanan hidrostatis? Jadi, pada saat kita menyelam, telinga kita itu seperti tertekan. Itu hubungannya dengan tekanan hidrostatis. Oke. Sekarang kita akan membahas lagi tentang hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Ini gambar apa? Ini adalah gambar kapal selam. Jadi, kapal selam adalah salah satu contoh benda yang menggunakan hukum Archimedes. Kemudian kita akan membahas lagi tentang hukum Pascal. Ini adalah kegiatan yang menggunakan hukum Pascal. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Pasti pernah ya. Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut dengan pompa hidrolik. Untuk apa? Untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dibersihkan. Jadi, gambar tersebut menggunakan hukum Pascal. Jadi, si pencuci mobil bisa membersihkan bagian bawah dari mobil tersebut. Kemudian, yang ketiga,
kita akan membahas tentang tekanan gas. Hayo, itu disebut apa? Ini. Nah, jadi kedua gambar ini disebut dengan balon udara. Cara kerjanya bagaimana? Jadi, cara kerjanya ketika bara api dari pembakar memanaskan udara dalam balon, berat balon menjadi lebih kecil dari gaya ke atas, sehingga balon akan bergerak ke atas. Jadi perlu diingat, udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Dan kemudian, jika ingin turun, maka pemanasan udara dalam balon harus dikurangi atau dihentikan, sehingga suhu udara dalam balon menurun. Gaya ke atas pada balon adalah sama dengan berat udara dingin yang dipindahkan oleh balon tersebut. Kalau di Indonesia tidak ada ya balon udara, jarang sekali ditemukan. Baiklah, Ibu pikir cukup sekian penyampaian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.